Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul layak dalam perlindungan Allah. Orang yang bergantung pada Allah secara benar pasti berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Orang yang hidup sembarangan, tidak mempedulikan apakah tindakan-tindakannya melukai hati Allah atau tidak, bukanlah orang yang bergantung secara benar kepada Allah. Mereka juga tidak layak menerima perlindungan dari Allah. Dalam hal ini, hidup bergantung kepada Allah tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah atau kehidupan yang berkenan kepada Allah. Saya ulangi, hidup bergantung kepada Allah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan yang benar. Ya, tidak bisa orang hidup sembarangan lalu bergantung kepada Allah. Dengan demikian, orang yang bergantung kepada Allah akan pasti terbimbing menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepadanya, dan pasti diarahkan menuju kerajaan surga. Saudaraku, ketergantungan kepada Allah bukan hanya membawa dampak di kehidupan hari ini untuk menyelesaikan masalah-masalah fana dunia, melainkan juga di kekekalan, yaitu terbimbing layak menjadi anak-anak Allah, layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Orang yang hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah, sementara itu juga merasa berhak menuntut perlindungan dari Allah, adalah orang-orang yang melecehkan Allah. Orang yang tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah lalu merasa berhak menuntut perlindungan dari Allah, itu orang-orang kurang ajar. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang memandang Tuhan sekadar pembantu atau seperti hamba, ya, bukan memperlakukan Allah sebagai majikan yang harus dihormati dan dipatuhi. Orang-orang seperti itu bersikap sebagai seorang majikan yang menggaji, ya, seperti majikan yang menggaji petugas keamanan atau hansip. Tuhan disamakan dengan petugas security. Nanti Tuhan disuap dengan pujian dan penyembahan. Seringkali pihak gereja begitu mudah mendoakan orang untuk meminta perlindungan Tuhan tanpa mengajarkan kebenaran ini, sehingga mereka merasa sebagai orang yang berhak menerima perlindungan Tuhan tanpa hidup sesuai dengan kehendaknya. Sesungguhnya jemaat seperti ini juga pendetanya, ya, tidak layak menerima perlindungan dari Allah, baik di bumi ini maupun di kekekalan nanti. Jadi kalau ada orang seperti itu, baik jemaat maupun pendeta maupun teolog, ya tidak layak menerima perlindungan Tuhan baik di bumi ini maupun di kekekalan. Banyak orang Kristen tidak mau tahu bahwa keadaannya belum sesuai dengan kehendak Allah, tetapi mereka merasa berhak memiliki perlindungan dari Allah. Orang-orang seperti ini tidak bisa bersikap rendah hati di hadapan Allah. Tidak mungkin mereka bisa rendah hati. Kalau mereka masih tetap mengeraskan hati dengan keadaan sikap hati seperti itu, maka mereka dibiarkan merasa aman dan memang secara lahiriah seakan-akan aman. Mereka tidak pernah mau mengoreksi diri mereka dengan benar. Nah, ketika berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah, mereka baru menyadari bahwa keadaan mereka ternyata tidak menghormati Allah, sehingga mereka terbuang dari hadapan Allah untuk selamanya. Saudaraku, di pihak lain ada orang-orang Kristen tanpa sadar memiliki sikap meremehkan Allah. Biasanya mereka merasa diri kuat karena bisa melewati segala keadaan tersulit bagaimanapun. Hal ini disebabkan karena faktanya mereka selalu berhasil melewati berbagai kesulitan hidup. Sikap seperti ini terjadi khususnya pada mereka yang kuat secara finansial dan memiliki relasi dengan pejabat tinggi negara serta aparat keamanan.
Pengalaman dapat melewati berbagai kesulitan hidup, dapat membentuk cara berpikir yang meremehkan realitas kehidupan yang dahsyat. Dengan kekayaan mereka membeli keamanan dirinya sendiri, dan pada kenyataannya kekuatan uang tersebut terbukti dapat menghindarkan mereka dari jerat hukum, penjara, dan berbagai ancaman. Tanpa disadari, orang-orang seperti itu memiliki cara berpikir bahwa segala sesuatu dapat diselesaikan dengan uang. Dalam hal ini, irama hidup bergantung pada kekuatan kekayaan terbentuk kuat di dalam diri pribadinya. Jadi irama hidup bergantung kepada kekuatan kekayaan terbentuk kuat di dalam pribadinya, sehingga mereka merasa tidak membutuhkan Allah. Padahal yang dapat melindungi mereka itu hanya Allah sendiri, saudara. Saudaraku, orang-orang yang terbiasa bergantung kepada kekuatan di luar Allah pasti tidak berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berkenan kepada Allah. Iya, jelas, karena tidak merasa membutuhkan Allah. Untuk apa hidup berkenan kepada Allah? Cara berpikir meremehkan keadaan ini, katanya semua bisa dilewati. Katanya ya, dia berpikir begitu. Berlanjut terus itu sampai mereka meremehkan Tuhan. Suatu saat mereka akan tertumbuk pada keadaan di mana semua kekuatan apapun termasuk harta mereka tidak bisa diandalkan dan mereka tidak bisa menyelesaikan suatu masalah. Nanti, jikalau hidup mereka tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka mereka tidak berhak memiliki perlindungan dari Allah. Kalau suatu hari mereka menghadapi masalah di luar kemampuan mereka, khususnya yang terkait dengan kekekalan, mereka baru menyadari bahwa mereka tidak memiliki perlindungan dari Allah. Dan itu keadaan yang paling mengerikan, saudaraku. Keadaan yang dahsyat, mengerikan, saudara. Dengan kehormatan yang dimiliki, banyak orang merasa sudah sejajar dengan Allah. Tetapi ketika berhadapan dengan Allah, ternyata mereka hanya debu. Dan martabat mereka tidak lebih dari hewan. Betapa celakanya orang-orang seperti ini, saudaraku. Betapa celakanya orang-orang seperti ini, yang akhirnya mereka menemukan keadaan mereka yang sesungguhnya. Mereka bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Selama hidup di dunia, mereka tidak menyadari keadaan diri mereka yang sesungguhnya. Ketika mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan ternyata keadaan mereka hina, mereka tidak akan sanggup berdiri di hadapan Allah. Mereka akan terbuang ke dalam api kekal. Saudaraku, suasana seperti itu sangat dahsyat, mengerikan, saudara. Tidak terbayangkan hari ini oleh pikiran kita. Saudaraku, orang-orang seperti ini akan terbuang dari hadirat Allah selama-lamanya dan mengalami kematian kedua yang mengerikan. Kematian kedua artinya terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Saudaraku, bukan satu hal yang tidak mungkin, ternyata di antara kita juga seperti orang ini. Oleh sebab itu kita harus mengambil tindakan nyata. Kita harus merendahkan diri di hadapan Allah. Kita harus bersedia bertobat dengan sungguh-sungguh dan mengalami perubahan diri. Demikianlah kebenaran hari ini, saudara. Kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.